dia kesini nggak punya duit loh. Enggak. Dia modal utang loh. Modal Bismillahin go. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di dapur kita, dapurnya Rusina ya. Ini masih bersama dengan tamu spesial dari Istanbul. Malam ini ya, kelanjutan yang kemarin. Kita masak Indonesian food ya, kita masak soto, kita masak bakwan, yaitu bala-bala, ote-ote, terus apa namanya, udah, dan si Mas Jurinya ya udah lagi masak, lagi makan ini. Silahkan Juri. Good. Inside tavuk chicken water. Evet. And chicken here sayang bak. After Yes. water here. Understand? Good. Okay, Smart. try. What do you think sayang? You like? Yes. Like. Thank you. Chicken soup, soto ayam. It's good. Yes? Thank you. Enjoy. Let's eat. Time to have dinner. Nah, ini ketambahan ada paru. Sambal goreng paru. Nah, ini ayam. Contohnya kayaknya buat ntar deh ya. Iya, Iya kan? iya. Buat ntar enak. Buat ngeronda nanti soto sama bakwannya. Nah, suami habis 1 mangkok saja. Kalau sup Indonesia dia nggak bakal nambah 2 mangkok, itu nggak bakal. Kalau sup Turki dia bisa 2 mangkok. Tapi ya gitulah namanya. Kita nggak bisa memaksakan dia untuk mencintai makanan kita ya. Ya nggak Mbak Irma? Kenapa? Nah, teman-teman, ini hasilnya setelah kita makan ya. Nggak habis sih karena memang banyak banget. Dan Ini kerupuk Turki guys. nah, kerupuk Turki warna-warni juga ya, tapi kurang micin sih memang. Tapi not so bad ya. Bentuknya kayak apa ya? Kayak bunga. Bukan, iya itu ada makanan yang itu loh. Lotus. Iya mungkin enggak, ada yang bikinnya gini deh, dicelup-celup. goyang. Ah iya, mirip. Nah, kita mau beres-beres. Mbak Irmanya duduk lah, udah capek kamu. Aku mau masukin ke mana mesin ini. Kan biar jalan, biar nanti habis ini kita makan. Oke. Kita udah selesai beres-beres dapur dan sekarang saatnya cake time. Karena sekarang masih di bulan Januari dan kebetulan aku sama temanku Irma ulang tahunnya sama. Beda tanggal. Dia 11, aku 2, jadi sekarang masih bulan Januari, jadi kita mau merayakan kecil-kecilan. Nah, ini kue buat Sis kita. 40 and 42. Oh ya, aku 40, Irma 42 ya. Gak apa-apa, kita masih young. Anyway, young and strong and beautiful. We can find a younger man. And terus, so let's sing a song sayangku. Sayang, sing a song. Happy birthday, Rosie and Irma. Happy birthday, Rosie and Irma. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Apa aja ya teman-teman, yang penting intinya aja ya, nggak tahu gimana. Kita udah berdoa dulu dalam hati udah. Nah, kita ayo potong kue ya. Your wish, Irma? My wish is healthy, more love, more happiness, more good things. Okay. Get married soon. Amin. And my wish is
my husband more love, baby happy, More money, more love, more happy. more money, I'm healthy, lahiran normal, pokoknya lancar semuanya. Amin. Husband rich. Amin. Amin. Pokoknya We can sehat. buy Ya. car soon. We have a baby car. Yes. Amin. Apa aja nomor 1 sehat. Nomor 1 sehat ya. Nah, jadi, Mantap. Let's eat sayang. Come. Okay. Mantap. You can off sayang. This for my sayang. Ini buat aku. Oke. Nah, ini trio double quack. Nah, kita itu lagi enjoy makan cake-nya sambil sedikit cerita ya teman-teman ya. Nah, kita mau cerita gimana sih kok bisa ke Turki ya, karena selama ini juga banyak banget yang DM aku ya di sosial media, di Facebook, di Instagram ya. Jadi mereka itu pengen tahu asal muasal kita di sini ya. Jadi dan bagaimana prosedurnya sebelumnya ya. Jadi waktu kamu udah pernah share deh. Iya, tapi nggak tahu kenapa masih ada yang tanya gitu kan. Mungkin yang dulu belum nonton videoku kayak gitu kan. Nah, kalau aku waktu itu kan pandemik ya, di Bali pandemik. Aku pas pandemik itu aku di Bali ya teman-teman. Nah, kebetulan aku kan emang jobku dari dulu kan sukanya neni. Nah, aku itu kerja sama orang Jerman. Nah, karena pandemik, orang Jerman itu pulang ke negaranya. Jadi aku kan nggak ada kerjaan tetap. Nah, aku kerja serabutan di restoran yang gajinya seberapa ya teman-teman, cuma 2.500, 2,5 juta. Iya emang. Nah, 2.000. Iya emang ya, aku juga itu kok. Nah kan, cuma 2,5 juta dan itu benar-benar sangat kecil ya buat aku, karena aku juga harus bayar kos. Kosan aja 1,5 juta, belum pulsa listrik, belum makan dan lain-lain. Nah, kalau dia termasuk mahal kosnya, kalau aku cuma 300, tapi tetap aja keseharian kayak ya itu listrik lah, makan lah, terus apa namanya, kalau kita transport. Gojek. Kalau aku ada motor sih, tapi tetap aja kan bensin. Lah waktu itu kan aku pacaran sama orang Jerman, terus kebetulan aku pacaran jarak jauh karena pandemi kan, jadi sampai kita bertahan setahun sebulan itu jarak jauhnya. Terus somehow dia bisa datang ke Bali, terus kita sempet ya spend time bareng ya selama 6 minggu. Malahan kita putus teman-teman, dia bilang katanya nggak bisa lanjut ke jenjang serius ya. Jadi aku benar-benar hancur dan aku memutuskan untuk pulang ke Jawa. Dan waktu di Jawa ada temen juga pas di Hong Kong ya. Nah, temanku di Hong Kong itu punya temen kerja di Turki, terus rekomen aku suruh ke Turki. Ya aku mau ya. Jadi aku ke Turki dengan modal aku gadaikan sawah aku ya teman-teman, karena sawah hasil kerja di Hong Kong kan waktu itu. Nah, aku gadein, dibayar 20 juta sama kakakku sendiri ya. Terus itu 20 juta untuk biaya ke Turki. Waktu itu 2001 Oktober akhir gitu. Itu 2001? 2021. Ah iya evet, 2021. Nah udah gitu aku di Istanbul 2 minggu, terus aku dapat majikan. Terus di Istanbul 3 hari apa 2 hari gitu, temen aku kan rekomen aku ke visa agency. Nah aku dibikinin resident permit di sini. Jadi awalnya aku turis, memang turis, tapi langsung punya ikamet yaitu. Jadi ya so far udah 2 tahun di Turki ya teman-teman. Jadi ya itu prosesnya aku kesini. Nah waktu itu ya teman-teman, waktu itu masih pandemi kan, tapi memang Turki memang itu negara bebas karantin, nggak pernah ada karantin di Turki. Iya lu? Ya selalu buka memang. Terus juga
nggak peraturan ketat pakai masker segala macam. Iya memang gitu. Terus udah gitu aku nggak ada karantin, pokoknya langsung normal, kehidupan normal ya, cuman pakai masker lah udah gitu. Tapi nggak begitu ketat banget kayak di Indonesia. Itu di Taksim aja rame saya waktu itu, waktu aku datang juga udah rame, pokoknya kayak normal gitulah. Nah udah gitu aku itu apply visa teman-teman ya, apply visa turis. Nah kalau temanku ini sebenarnya kita free visa loh saya. masa Iya, free visa selama 3 bulan, 90 hari. sebelum pandemik mungkin ya. Enggak, kan pas aku datang masih corona. Nah itu kamu udah peraturan baru say. Oh ya. Iya, waktu aku tuh masih harus. Kan kamu kan bulan apa? Oktober, aku Januari 2000. Iya, udah ganti tahun itu ganti peraturan. Aku udah free visa itu 90 hari. 90. Iya, 3 bulan. Malah 3 bulan, aku pikir 1 bulan. Nah, karena selama ini ya masih ada aja yang tanya gimana sih. Jadi aku nggak bisa rekomen ya. Kalau saat ini nggak bisa rekomen visa turis ke sini terus cari kerja, aku nggak bisa. Karena sekarang peraturan makin ketat. Terus untuk yang pendatang baru untuk apply ikamet banyak ditolak. Nggak cuma kita aja sih, kayak foreigner yang lain, kayak orang-orang kayak expat pun juga nggak segampang itu. Aku kan baca di grup Foreign Women of Istanbul itu. Iya berarti memang bukan buat orang Indonesia aja ya, jadi memang keseluruhan untuk pendatang di Turki memang kayak karena udah mungkin terlalu banyak orang-orang yang ini, jadi kayak untuk mengurangi kepadatan Turki juga gitu loh. Nah jadi memang kalau sekarang ada yang tanya gimana ya, aku nggak bisa ngasih tahu kecuali dengan visa resmi, punya visa kerja dari Indonesia ya. Iya, work permit dari Indonesia. Kalau work permit dari Indonesia, kalau di bidang pertanian kayaknya belum ada ya. Kalau spa, perhotelan itu ada, tapi harus lewat PT. Aku nggak tahu PT-nya yang mana ya, tapi ada. Nah kemungkinan di Bali itu banyak, karena banyak orang Bali di sini kerja di perhotelan ya. Nah terus ceritanya Irma dong, pengalaman kenapa bisa sampai ke sini? Ya, kalau nggak keberatan. Nggak beda jauh sih, cuma aku lebih parah ya. Lebih parah. Orang paling nekat sedunia kayaknya yang dia kenal. Dia gila banget. Dia gila banget karena dia posisi banyak utang. Nggak apa-apa, aku kasih tahu. Posisi banyak utang. Memang iya. Terus ya nggak cuma aku aja, semua orang di seluruh dunia pasti banyak utang ya kan. Nah posisinya dia banyak utang, terus dia kesini nggak punya duit loh. Dia modal utang loh. Modal Bismillahin go. Kalau aku masih mending ya, aku gadain sawah ya. Dia itu ngutang loh, nekat banget ya, dalam waktu 5 hari. Iya, 5 hari, intinya seminggu lah. Seminggu ulang tahun, 1 minggu setelah ulang tahunku. Nah berarti Januari ya. Iya. Berarti pas 2 tahun sekarang. Iya. Tanggal 9 kita berarti 19 celebrate 2 iya, tahun 19 juga. Januari kemarin pas 2 tahun. Tanggal 20-nya kan aku sampai sini. Tanggal 19 aku berangkat. Berarti aku baru 2 tahun dong kalau gitu. Iyalah ya. Kan kamu duluan, kamu iya. November kayaknya kamu. Wah, 2 tahun udah mau punya anak. Alhamdulillah ya. Nah, jadi ceritanya gini. Aku waktu itu udah dapat majikan di Izmir. Nah, tahu-tahu ada SMS dari majikannya Irma. Dia itu tanya gini, Rosi, aku terus butuh. Dia taunya nomor kamu dari siapa? Ya kan waktu itu kan mungkin dapat dari teman atau dari agent gitu saya menurutku. Nah, somehow aku dapat SMS dari majikannya Irma. Rosi, are you still looking for job? Kayak gitu kan lah. I feel so proud ya, karena ternyata banyak yang nyari aku juga gitu kan. Terus akhirnya, oh I'm so sorry, I just start my new job
few weeks ago or 1 month ago lah, pokoknya baru waktu itu kan. Akhirnya oh ya kalau terus aku terus kayaknya dia tanya if you know someone please let me know kayak gitu. Nah akhirnya itu Irma belum connect aku, itu belum. Nah belum, cuma kan aku kepoin Facebook, kamu ini Rosi ngapain sih? Nah di corona orang pada karantina, dia pecicilan luar negeri. Nah aku kepo inbox dia, kamu ngapain saya di sana? Nah waktu itu kan aku di Bali, dia kan juga di Bali ya. Nah aku nggak cerita sama temen di Bali sama sekali karena keadaannya itu aku nggak yakin sih ya, jadi aku nggak mau keluar-keluar daripada nanti aku keluar-keluar terus nggak jadi kan malu kan, jadinya aku pengen surprise aja gitu kan. Nah aku nggak cerita sama siapa-siapa, bahkan sama temen baikku pun aku nggak cerita, sampai mereka kayak kecewa, kok kamu nggak itu gitu loh, nggak ngasih tahu aku. Sama gitu. aku loh nggak ada yang tahu saya. Aku datang ke Turki juga nggak bilang temen-temen. Tapi temenku yang di Hongkong, Mbak Dian itu kayak notice, kok dia kayak lagi di airport, ini ngapain gitu. Langsung Mbak Dian itu nanya aku, nah Mbak Irma lagi di mana, kok kayak lagi di airport gitu. Apapun dimanapun yang penting wish you all the best gitu. Nah setelah aku udah sampai sini udah agak itu baru aku cerita. Walah nggak ada yang tahu, cuma ya temanku itu aja yang bareng satu kosan, yang sama sepupunya yang ngutangin aku untuk biaya ke sini. Nah itu biaya ke sini pun dia kurang ya, sampai utang sama mbak yang ngasih visa di sini ya kan. Maunya nggak ngasih visa lah. Kamu kan sempat utang temanku Farida toh? Enggak, jadi aku kan dibayar bayar separuh dulu. Bayar separuh dulu, nanti setelah apa itu kerja urus ikamet semua selesai baru dilunasin gitu. Gitu. Jadi dia baru emang separuh. Kita persetujuannya seperti itu. Separuh dulu. Jadi biar maksudnya kayak jaminan gitu ya. Nah gitu. Karena dia banyak sering orang yang itu kan, tapi kalau aku kan yang bukan tipe orang itu, ya aku bismillah aja. Tapi aku bilang sama bosku aku harus bayar itu. Tapi alhamdulillahnya bosku juga ngasih kemudahan. Jadi aku ya dipinjemin dulu lah, yang penting kamu udah sama aku dulu gitu. Nah waktu itu lunasin utang-utangku sama si temanku Farida itu yang sekarang jadi teman baik ya. Iya. Nah waktu itu kan gini, dia kan SMS aku, Rosi kamu ngapain sih di situ? Aku kerja saya, aku bilang gitu kan. Gimana sih gini-gini, dia langsung tanya-tanya semuanya lah. Terus aku kalau mau ini nih ada job, aku gitu kan, nih tak kasih tahu ya gitu. Terus aku connect mereka, si majikannya ini sama si Irma, terus mereka connect, interview dalam waktu yang sangat singkat. Dia udah beli tiket, tiba-tiba ngasih tahu aku, teman-teman. Aku bener-bener shock. Ya Allah, ini anak, kalau nggak salah dia itu beli tiket satu jalan. Iya, satu jalan. Aku marah bener-bener. Aku nggak, waduh ini gimana, jangan gitu saya, aku bilang gitu. Aku nggak rekomen ini, aku takut ya, aku takutnya dia gagal, dia malah kecewa, dia malah berantakan. Akhirnya kalau kamu mau ngikutin kata-kataku, connect Farida, aku bilang gitu. Pokoknya jangan bertindak sendiri, aku bilang gitu kan. Akhirnya karena pandemik banyak orang stres ya, rumah sakit jiwa banyak yang full. Kita pun juga udah mulai ini gila ini. Nah untungnya dia dengerin aku ya, dia bener ralat semuanya. Terus itu apa namanya, terus dia nurut, terus dia sabar nungguin Farida ngonek dia, karena awal-awal Farida kan susah mau respon kan, nggak respon. Iya, karena beda waktunya juga. Iya. Jadi dia kayak gimana, nggak sure kayaknya dia. Tapi kalau kamu mau ikuti caraku silahkan, kalau enggak aku ada apa-apanya aku nggak tanggung jawab. Nah akhirnya dia dengerin aku. Nah udah gitu dia datang ke Istanbul sama adiknya Farida lah, terus banyak anak-anak kayak grup gitu kan.
Dan alhamdulillah dia selamat ke Istanbul. Dia langsung ke rumah Farida, terus dijemput majikan. Dan enggak, aku nginep semalam. Nginep semalam. Besoknya baru aku dijemput. Sampai sekarang dia sama majikan. Dari gaji 500 US dollar, sekarang udah 800 teman-teman. Bayangin, udah naik ya. Kalau aku waktu dulu aku 800. Aku juga cerita sama dia. Tapi dia nggak peduli waktu itu mau dikasih 500 sama majikannya, nggak peduli. Yang penting aku bisa kerja dulu. Yang penting kerja karena punya banyak tanggungan dia ya. Jadi aku juga punya anak 2 guys. Nah dia anak 2, aku baru mau 1. Pokoknya ya aku sudah 42 guys. 42 nih kayak perawan tong-tong. Kalau aku 40 ya. Aduh pokoknya ya aku masih merasa muda sih. Nah pokoknya itu ya ceritanya ya teman-teman. Jadi kalian itu boleh kesini kalau turis, tapi jangan coba-coba cari kerja ya. Ya kalau memang kalian beruntung mungkin bisa. Tapi kalau sekarang banyak pengecekan di Istanbul lebih ketat sekarang, banyak yang itu. Di bis-bis banyak juga loh. Nah pokoknya ketat banget. Jadi jangan deh kalau nggak ada work permit dari Indonesia, aku nggak rekomen ya teman-teman ya. Jadi ya itulah cerita kita kenapa sampai di Turki ya teman-teman. Dan oke, aku mau tanya, dari Singapura, Hong Kong, Turki, negara mana yang paling kamu suka untuk kerja gitu loh? So far Turki ya. I think so too ya. Aku pikir juga iya ya, karena di sini kayak kita lebih kayak family, keluarga. Iya. Alhamdulillahnya bosku nge-treat aku kayak keluarga banget. Iya. Dan enaknya kita di sini kita nggak usah nyuci pakai tangan. Nyuci piring masukin mesin. Ya benar. Coba kalau di Hong Kong Iya. Nah, di sini enaknya ya. Mereka kayak lebih nge-treat kita kayak family, nggak kayak orang Cina biasanya kan kayak membedakan banget kan. Itu sampai yang sumpit. Dulu aku inget banget piring dulu. Ya. Piring semua dibedakan, ini punya kamu, ini sumpit kamu, ini gelas kamu, jangan pakai punya kita. Kita merasakan hal seperti itu ya. Segitu pertama kali aku kerja ke sini ya, majikan, you can eat anything you want. Pokoknya semua makanan yang dia punya aku bisa makan. Di situ aku merasa wow. Aku kayak kebayang kalau seandainya aku tahu seperti ini di Turki dari dulu, aku lebih milih ke Turki. Iya. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang Turki memang ya. Cuman ya kalau memang nggak enaknya ya kalau untuk makan makanan Asia agak susah ya. Nah, itu ya masih bisa kita makan alhamdulillahnya walaupun mahal. Iya. Cuma nggak sebanyak kayak di Hong Kong. Iya. Hong Kong setiap sudut itu banyak toko Indonesia. Tapi kalau dikurskan sebenarnya juga mahal juga sih di Hong Kong ya. Kalau diinikan ke Turkish lira mata uangnya sebenarnya termasuk mahal juga di Hong Kong. Cuma karena kita udah terbiasa di sana jadi kayak murah. Sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih mahal sih gitu. Tapi ya dimanapun kita tinggal, kalau kita mensyukuri apapun besar kecilnya rezeki kita ya asik-asik aja sih. Benar. Nah di sini pokoknya ya dimanapun kita berada, aku yakin ada plus minusnya ya. Nah aku bilang plusnya di sini memang kalau majikan itu memang mereka nge-treat kita kayak family, we can eat anything we want. Itu pengalaman kita. Pokoknya makan apa aja, pokoknya mau duduk di sofa boleh, mau di mana aja boleh, nggak kayak di ikut orang Cina ya. Terus kalau libur kita 24 jam ya enggak? Iya. Nah kalau di orang Cina kan biasanya kan ya pagi jam ini, nanti jam ini harus pulang ya gitu. Jam 6 sore udah pulang jam 7. Nah di sini jadi kita lebih kayak more freedom gitu loh. Jadi aku rasa kalau menurut aku sih aku nyaman di Turki untuk kerja ya teman-teman ya. Tapi ya gaji juga lumayan sih.
Kalau dihitung itu sama juga sih dengan gaji Hongkong. Sama juga sih. Terus enaknya di sini tuh kontraknya cuma setahun teman-teman, nggak kayak di Hongkong. Kalau di Hongkong atau di negara Cina lah yang aku alami kan 2 tahun. Jadi lama banget ya. Lama banget. Iya kalau majikan baik, kalau majikan nggak baik itu benar-benar tertekan teman-teman. Itu pengalaman aku. Jadi nah ada lagi juga, kita nggak perlu bayar agent. Emang kamu nggak ikut agent ya? Tapi aku yang ikut agent dan semua teman-temanku yang ikut agent, kita nggak perlu bayar agent. Enaknya itu teman-teman. Jadi pokoknya enak lah kalau mau cari kerja di sini, asal ada visa, benar-benar enak teman-teman. Jadi ya tapi untuk cuaca juga harus mengkondisikan, di sini lebih dingin dari Hongkong ya. Nah tapi kalau udah biasa, udah pernah ngalamin di Hongkong ya nggak itu nggak itu tuh banget sih. Toh kita nyuci piring nggak pakai itu, maunya ada mesin, apa-apa ada mesin ibaratnya gitu. Cuma kan kadang ada orang yang alergi dingin apa kayak gitu. Tapi kan mayoritas rumah di sini juga ada penghangat saya. Iya. Jadi ya pokoknya itulah teman-teman cerita kita ya. Semoga inspiratif kalau kita itu wanita tangguh. Kita benar-benar wanita tangguh, kita pantang menyerah ya, kita selalu berpikir positif ya. Kalau orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Itu kata dia. Rosi juga bisa, kenapa aku nggak bisa? Walaupun aku nggak punya apa-apa, buktinya aku bisa. Jadi seperti itu Dia teman-teman. bilang, kamu orang paling nekat selama hidupku yang aku kenal, orang paling gila. Lah orang kenal majikan cuma seminggu langsung beli tiket satu jalan, kan ngeri teman-teman. Lah nanti ditanyain di imigrasi mana tiket itu, ya pasti ketahuan, ya bisa-bisa nggak diterbangin gitu loh. Jadi aku ini orang gitu kan ya, saking stresnya ya kan guys. Udah utang berpuluh-puluh juta, gimana nggak stres. Nah makanya aku jadi kepikiran, takutnya kamu gagal, nanti tambah down lagi karena duit udah itu. Tapi alhamdulillah Tuhan memang sayang sama kita berdua ya, alhamdulillah banget. Pokoknya kita solve our problem ya, karena aku waktu itu juga apa sih namanya, patah hati. Aku patah hati, aku niat kesini mau memperbaiki, aku niat mau move on, aku memang cari healingnya suami. kita itu kerja ke luar negeri, healing. Iya benar, healing yang paling bagus. Dan kita banyak kesamaan juga, kalau kita patah hati pasti ke luar negeri. Tapi kan dengan sesuatu yang positif, kita pergi ke luar negeri, kita kerja sambil cari suasana baru, dan akhirnya dipertemukan dengan orang baru, dan dia menikah dengan orang Turki, dan sekarang lagi hamil, bentar lagi lahiran. Amin. Ya, mudah-mudahan aku secepatnya menyusul. Amin karena mamanya dia juga orang Turki ya. Dan kita ini, dan bagi yang suka wajah brewok biasanya kan orang Indonesia suka yang brewok gitu kan, datanglah ke Turki. Tapi tahu nggak, sebelum aku kenal suamiku, aku nggak minat sama sekali sama orang Turki loh, nggak tahu kenapa loh. Kalau aku sebelum ke Turki udah kenal orang Turki dulu di Hongkong. Cuma memang ya itu juga mungkin karena dulu aku pernah punya mantan orang Turki ya, jadi kayak aku pengen tahu gitu loh, pengen tahu negaranya dia gitu. Tapi karena dia menikah kan, jadi kita enggak. Tapi kita masih keep in touch sih. So far dia juga masih baik sama aku gitu. Nah kalau aku ya sebelum melihat suamiku itu kayak orang Turki tuh nggak ada yang ganteng loh. Begitu ngelihat matanya suamiku. Mungkin udah jodohnya ya kan. Nah ya, dilalah nyambung. Aku sebelum ke Turki udah kenal orang Turki, jadi aku punya keinginan, punya impian lah, suatu hari aku pasti akan datang ke Turki. Dan doaku terkabul setelah 9 tahun. Ya, tetaplah bermimpi. Jadi ya itu ya cerita kita teman-teman ya, semoga inspiratif buat kalian.
Iya. Tetap berbuat baik lah. Dimanapun berada ya, jujur, berbuat baik, berdoa, berusaha. Dan ya itulah tadi teman-teman, semoga inspiratif, semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton videoku ya. Thank you so much yang masih setia sama Rosi Rusina. See you in the next video. Bye. Wassalam. Love you all.